Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan memberikan sedikit informasi mengenai Monumen Kapal Selam atau yang biasa disingkat dengan Moncastle. Monumen Kapal Selam terletak di Jalan Pemuda nomor 39 Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibuat sebagai saksi dari kemenangan Operasi Trikora. Diresmikan pada tanggal 27 Juni tahun 1998 oleh Laksamana TNI Arief Kusharyadi. KRI Pasopati dengan nomor lambung 410 termasuk jenis SS tipe Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. Memiliki tugas pokok menghancurkan garis lintas musuh, mengadakan pengintaian, dan melakukan silent raids. Selama pengabdiannya, KRI Pasopati 410 banyak berperan aktif dalam menegakkan kedaulatan negara dan hukum laut, misalnya dalam Operasi Trikora. Operasi Trikora bermula saat Belanda melakukan pelanggaran pada tahun 1961 di Irian Barat. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno menyuruhkan operasi militer pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora, yaitu operasi militer terbesar dalam sejarah Republik Indonesia untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. KRI Pasopati 410 dinonaktifkan dari jajaran TNI Angkatan Laut pada 26 Januari 1990. Kemudian diubah menjadi Monumen Kapal Selam untuk mengenang perjuangan Operasi Trikora serta mengabadikan kapal selam tersebut. Pembangunan Monumen Kapal Selam dimulai pada tanggal 1 Juli 1995, ditandai dengan peletakan batu pondasi pertama oleh Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Gofar Suwarno, dan baru dibuka pada tanggal 15 Juli 1998. Menurut Digital Library Institut Teknologi 10 November, dapat ditemukan data kapal selam sebagai berikut. Di dalam KRI Pasopati 410 terdapat 7 ruangan yang mempunyai fungsi berbeda. Ruangan pertama yaitu ruangan 1 sebagai tempat peluncuran torpedo dan pintu masuk kapal selam. Selanjutnya adalah ruangan 2. Ruangan ini digunakan sebagai ruang serbaguna untuk perwira karena segala aktivitas sebagian besar dilakukan di ruangan ini, seperti aktivitas istirahat, kerja, makan, dan sebagainya. Selain itu, di dalam ruangan ini terdapat radio pemancar yang digunakan untuk mengirim berita dan juga informasi. Selanjutnya, ruang 3. Ruangan ini digunakan sebagai pusat informasi tempur untuk aktivitas pengendalian dan informasi tempur. Komandan kapal menggunakan ruangan ini untuk mengatur seluruh kegiatan saat kapal beroperasi, berlayar, atau saat melaksanakan serangan torpedo. Selanjutnya ruangan 4 yang digunakan sebagai tempat tidur ABK atau anak buah kapal, ruang makan, dapur, serta tempat untuk menyimpan bahan makanan. Selanjutnya ruangan 5 yang digunakan sebagai ruang diesel. Terdapat 2 buah diesel motor pendorong pokok MPK-37D yang berfungsi sebagai penggerak baling-baling kapal dan generator untuk pengisian baterai. Selanjutnya ada ruangan 6 yang berfungsi sebagai ruang listrik yang memiliki 2 buah motor listrik atau generator pokok untuk menggerakkan baling-baling dan mengisi baterai. Yang terakhir yaitu ruang 7 yang digunakan sebagai ruangan torpedo buritan dan terdapat 2 buah peluncur torpedo. Pada bagian atas terdapat pintu masuk ABK dari arah geladak buritan ke dalam kapal selam. Selain menjelajahi kapal selam, Monumen Kapal Selam dilengkapi dengan sarana hiburan seperti menonton film dokumenter, live music, dan wisata air Kalimas. Daerah sekitar Monumen Kapal Selam juga dilengkapi dengan aneka restoran, tempat penjualan souvenir, dan sarana parkir yang luas. Di sekitar taman terdapat beberapa koridor, tempat duduk,
lampu-lampu hias, dan bangunan yang serasi yang dapat digunakan untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Pada dinding pembatas sebelah barat, terdapat karya seni lukis berisi sejarah kekuatan Angkatan Laut. Untuk masuk ke dalam monumen kapal selam, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Tiket dapat dibeli secara on the spot di loket seharga 15.000 per orang. Saat ini, monumen kapal selam merupakan salah satu tempat wisata di Surabaya yang ramai dikunjungi karena unik, edukatif, dan juga menarik.